Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai tips memilih jurusan kuliah nih teman-teman. Nah di sini aku akan memberitahu mana sih yang kira-kira cocok nih teman-teman untuk kamu pilih sebagai jurusan kuliah kamu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Bagi kamu yang saat ini masih duduk di SMA teman-teman atau di kelas 12 SMA, nah teman-teman pastinya kamu udah mulai dong ya ancang-ancang untuk mencari kuliah. Bener gak sih teman-teman? Ada juga nih pasti kalian yang ikut SBMPTN, ikut SMPTN seperti itu. Nah teman-teman, kamu juga bisa nih memilih kampus-kampus swasta yang kamu inginkan. Jadi nggak harus selalu kampus yang negeri ya teman-teman. Aku akan berbagi beberapa tipsnya nih buat kamu. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, yang pertama teman-teman adalah pahami potensi diri kamu nih. Sebaiknya teman-teman sebelum kamu nih mau mutusin untuk mengambil jurusan tertentu dan berjuang untuk masuk ke sana teman-teman, kamu harus tahu dulu nih potensi diri kamu sendiri tuh kayak gimana gitu teman-teman. Nah misalkan contoh ya teman-teman kayak aku sendiri ya. Aku sendiri tuh biasanya memahami dulu nih apa sih yang sebenarnya aku mampu, kemampuan aku sendiri itu kayak gimana gitu. Jangan sampai kamu ngambil jurusan yang sebenarnya itu tuh kamu tuh nggak mampu atau kamu tuh nggak punya kemampuan itu teman-teman, nggak punya potensi itu seperti itu teman-teman. Ini aku kasih kalian contoh ya. Misalkan nih kamu punya potensi di bidang sains dan juga matematika teman-teman. Tentu kamu tuh harus banget ngambil jurusan yang ada hubungannya dengan hal-hal itu teman-teman. Hal-hal yang tadi aku udah sebutin berkaitan tentang sains ataupun matematika. Nah bisa kayak jurusan apa? Bisa kayak jurusan statistika ataupun pendidikan kedokteran teman-teman. Tapi sebaliknya nih teman-teman, kalau misalkan kamu memiliki potensi di bidang bahasa asing ataupun sastra teman-teman, kamu bisa nih ngambil jurusan sastra Inggris ataupun sastra yang lainnya teman-teman gitu. Nah di sini juga teman-teman kamu bisa ngambil sesuai dengan kemampuan kamu ya. Nah beberapa orang mungkin bisa dengan mudah nih teman-teman mengambil jurusan seperti IPA ataupun IPS. Tapi alangkah baiknya nih teman-teman kalau kamu mengambil jurusan yang diambil didasari oleh kemampuan dari diri kamu sendiri gitu, sesuai dengan potensi diri kamu teman-teman. Dengan begitu aktivitas kuliah yang nantinya akan diambil tidak memberatkan kamu teman-teman dan terasa lebih enteng deh. Lalu kenali passion kamu nih teman-teman. Kamu harus tahu dulu dong ya passion kamu itu seperti apa. Ini adalah modal utama lainnya yaitu passion teman-teman, atau hasrat nih atau keinginan kamu teman-teman. Jika kamu memiliki kemampuan di bidang contoh nih kayak tadi aku bilang di bidang sains, tapi ternyata minat dan juga keinginan kamu itu ada di jurusan bahasa, maka kamu memang menyukai sastra atau suka yang berkaitan tentang bahasa teman-teman. Jadi kamu harus ikuti sesuai dengan apa yang ada, passion kamu, keinginan kamu sendiri teman-teman. Kenapa? Karena kamu bisa mengambil jurusan yang agak berseberangan dengan kemampuan kamu teman-teman sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kamu, pasti akan terasa lebih sulit teman-teman. Kayak gitu. Nah, namun satu hal yang perlu kamu ingat juga ya teman-teman, passion adalah yang dimiliki harus benar-benar kuat. Kamu yakin bahwa passion kamu itu bisa memberikan dampak yang besar, bisa memberikan pekerjaan yang baik untuk kamu, bisa memberikan jenjang karir yang bagus, terus juga bisa memberikan keuangan yang lebih bagus, seperti itu teman-teman. Dan bukan cuma sekedar hobi aja, tapi kamu bisa menjadikan sesuatu passion kamu itu menjadi lebih besar lagi sesuai dengan keinginan kamu ya teman-teman. Nah kalau passion itu udah mengalahkan segalanya teman-teman, belajar apapun nih juga akan berjalan dengan penuh kegembiraan. Yang terpenting adalah kamu tuh harus gembira teman-teman ketika kamu menjalani sesuatu, apalagi kamu ketika memilih jurusan kuliah teman-teman. Artinya kamu harus enjoy nih ketika kamu berkuliah di jurusan tersebut ya.
Nah, selanjutnya adalah sesuaikan dengan biaya kuliah teman-teman. Ini penting banget. Jangan sampai kamu punya keinginan untuk kuliah sesuatu atau tempat kuliah yang bagus, mahal, tapi biayanya tidak ada teman-teman. Uangnya tidak ada. Jangan sampai ya. Jadi kamu harus melihat juga kondisinya seperti apa, kondisi keuangan kamu seperti apa, dan kamu sesuaikan dengan kampus dan juga jurusan yang kamu pilih. Contoh, kalau kamu mau mengambil jurusan yang kayak kedokteran, kamu membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan kamu mengambil jurusan ekonomi ataupun komunikasi ataupun manajemen teman-teman. Nah, untuk biaya kuliah sendiri, setiap jurusan itu berbeda-beda kayak tadi aku bilang ya teman-teman. Antara dokter dan juga kayak ekonomi itu berbeda teman-teman, bisa sampai 3 kali lipat dan juga jangka waktunya lebih lama. Ada yang juga cukup mahal hingga ratusan juta rupiah dan juga ada yang kurang dari 10 juta rupiah teman-teman. Ya kan, kayak dokter itu kalau setahu aku yang paling mahal teman-teman, karena waktu yang ditempuh juga semakin lebih panjang, terus juga biaya-biayanya lebih besar teman-teman. Nah, kalau kamu ingin kuliah di jurusan apapun, kamu wajib banget teman-teman untuk mempertimbangkan keuangan kamu teman-teman, keuangan dari orang tua kamu nih gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kamu gapai atau sulit untuk kamu gapai. Jangan sampai mengambil jurusan yang cukup mahal biaya pendidikannya, tapi orang tua kamu tidak mampu nih teman-teman untuk membiayainya. Jadi sebaiknya kamu diskusi dulu nih dengan orang tua kamu mengenai apa sih yang ingin kamu ambil, jurusan apa sih yang ingin kamu ambil, dan mempertimbangkan biayanya bersama dengan orang tua kamu. Kalau orang tua bisa mengusahakan, kamu tidak akan kebingungan. Tapi kalau sulit untuk direalisasikan, kamu bisa mengambil jurusan lain teman-teman. Atau kalau kamu tetap mau ambil jurusan itu, kamu bisa mencari sebuah beasiswa ya teman-teman. Dan itu masih banyak banget sih teman-teman beasiswa yang ada di kampus-kampus. Nah, yang terakhir adalah lihat peluang kerjanya. Ini penting banget teman-teman. Banyak banget nih orang-orang yang kadang tidak memikirkan peluang kerjanya, tapi main langsung aja. Suka dengan jurusan langsung ambil. Nggak boleh ya teman-teman. Kamu harus pikirkan juga prospek kerjanya sendiri itu kayak gimana teman-teman. Gitu, ketika kamu mengambil jurusannya berkaitan tentang ekonomi, lapangan pekerjaannya banyak. Kalau misalkan kalian ngambil sesuatu yang berhubungan dengan teknik kimia atau pertambangan, berarti ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan ekonomi teman-teman gitu. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman. Aku tunggu loh. Buat kalian yang suka video ini bisa kasih thumbs up. Buat yang gak suka video ini bisa kasih thumbs down. Thank you teman-teman. Have a nice day. Bye-bye.